sebetulnya kita bisa lihat ini polarisasi gitu, karena dari hasil riset ini kan, dari komentarnya sendiri ada sentimen ya. Nah, sentimennya ini 50% ternyata negatif. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Berbicara soal pernikahan dan juga perkawinan, Sobat TCID menjadi diskusi yang nggak ada habisnya begitu. Especially sekarang banyak banget anak muda yang membuat diskursus soal pernikahan ini tuh di sosial media jadi naik. Dan kalau ngelihat ke belakang, nggak cuma soal resepsi aja yang dibahas, nggak cuma soal kriteria pasangan aja, tapi life after marriage begitu. Diskusi yang lumayan ramai sebenarnya adalah soal pembahasan mengenai momongan. Ada yang memutuskan untuk punya momongan banyak, ada yang memutuskan untuk consider menunda punya momongan karena perhitungan ekonomi dan lain-lain. Dan ada juga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali, yaitu child free. Diskusi soal child free ini sebenarnya sampai hari ini masih lumayan rame ya buat dibahas, especially kalau misalnya kita track back beberapa waktu yang lalu, beberapa influencer, dalam tanda petik, so-called influencer di sosial media, by the way, um, menjelaskan kenapa mereka memutuskan child free. If we have to throwing the names gitu ya, ada Andre Gunawan, Catwomanizers mengatakan child free, dan juga ada Gita Savitri juga menyatakan child free. Nah, setelah mereka menyampaikan opini mereka mengenai child free di sosial media, rame itu diskusi soal child free, dan ada sebuah riset yang menarik ngomongin soal child free dan juga sosial media ini, bahwa ternyata penggunaan sosial media dan juga opini influencer tersebut gitu ya mempunyai pengaruh terhadap anak muda mengambil keputusan child free, Sobat TCID. And we gonna talk about it di Suara Akademia kali ini, dan kita ngobrol sama um, kalau di artikel TCID, karena juga sudah sempat ngebahas ini ya, ada 3 nama begitu, tapi kita bakal ngobrol sama salah satu yang sudah menulis riset tersebut dan juga jadi artikel di TCID, yaitu Mas Jordi Satria Widodo dari Universitas Pakuan Bogor. Beliau artikelnya menarik banget buat dibaca, dan kita pengen ngegali lebih dalam Sobat TCID tentang pengaruh sosial media terhadap keputusan mengambil child free gitu. Mas Jordi, apa kabar Mas? Baik banget. Gimana, Mas Acil? Kabarnya juga. Alhamdulillah, gitu-gitu aja. Jogja mah Gitu-gitu ya. statis. Bogor gimana nih Mas? Bogor Hujan hujan mulu ya? terus ya. Hujan angin nih. Oh iya, oke, oke. Iya, sebencana hatiku gitu kan. Anyway, Oke. Mas Jordi, maybe my first question is, ketika mengambil riset ini nih Mas, mengenai child free dan juga pengaruh sosial media gitu, what comes to your mind nih Mas Jordi akhirnya mengambil keputusan untuk ngambil topik ini sebagai riset nih Mas Jordi? Maybe bisa di-share gitu. Baik, makasih Mas Acil atas pemaparannya tadi awal. Jadi gini, ini disclaimer dulu ya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh 5 orang nih, bareng-bareng nih teman-teman. Tuh ya, ada Pak Muslim, ada Budiana Alyasari, ada Budia Kristiawati, dan Pak Padel Muhammad Rali Rivaldi. Jadi kita ini memang berdiskusi bersama mengenai wacana pernikahan yang ada di Indonesia. Kalau saya sendiri gitu ya, terkait dengan wacana pernikahan itu sudah sangat tertarik sejak sebelum menikah. Jadi kita sempat bikin podcast nih bareng gitu ya. Eh, Terutama saya ya waktu itu bersama istri gitu ya. Bikin podcast bareng sebelum kita menikah, berbicara mengenai kehidupan pernikahan gitu, karena memang kita berdua sebelum menikah itu memutuskan untuk datang ke konselor keluarga. Bagaimana mencintai diri, bagaimana mencintai pasangan dan sebagainya, dan menjadi orang tua yang baik gitu. Mungkin terutama khususnya untuk kami gitu, menjadi orang tua. Dan dari situ ada sebuah keresahan sih tentang pernikahan itu. Ternyata kita, saya sama teman itu ketika dulu itu sering berseloroh gitu ya, bicara bahwa nikah itu adalah politik loh. Ya. Oh, nikah itu politik ya, karena banyak orang yang ternyata memutuskan tentang kehidupan kita yang diresepsikan hanya 1 hari gitu, yang mana ngundang-undang banyak orang. Dan setiap saya datang ke pernikahan gitu ya, ke resepsi pernikahan gitu, melihat kesuksesan yang mereka dambakan gitu. Salah satunya adalah pencapaian ketika mereka menikah. Dan ternyata kehidupan itu bukan
ketika resepsi saja, dan itu lebih Ya. lebih jauh lagi gitu ke dalam ketika nanti kita misalkan memutuskan untuk punya anak atau memutuskan untuk tidak atau malah mengadopsi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah terpantik gitu. Kira-kira ada nggak sih bentuk pemikiran alternatif lain di luar dari yang dominan gitu, yaitu memiliki anak gitu. Dari situ sih kita mulai riset ini gitu, Mas. Nah, kita coba mendalami soal riset ini dan sebenarnya sudah ada di artikel TCID. Hmm. To be honest, I'm getting interested by the research gitu, Mas Jordi. Pertanyaannya adalah kayak menurut Mas Jordi ini sejauh mana ya sebenarnya social media itu tuh punya pengaruh untuk mengubah anak-anak muda sekarang terhadap peran keluarga sama keputusan buat child free nih, Mas Jordi. Karena banyak banget influencer yang ngomongin soal child free gitu sekarang. Ya, pengaruh media sosial dan child free itu sangat luar biasa berdampak gitu, Mas. Apalagi pada saat sekarang ini kan kita dalam rezim, disebutnya adalah rezim ketidakpastian gitu ya. Kita Ya, nggak bicara rezim pemerintahan nih, kita bicara gak rezim usah dulu. Kayaknya ketidakpastian. mending gak usah dulu deh. Iya, rezim ketidakpastian ini ketika makna itu tidak final gitu. Kita ngomongin Jacques Hmm. Derrida gitu ya, ngomongin berbicara mengenai dekonstruksi. Jadi itu juga berkaitan dengan pasca kebenaran gitu. Jadi bagaimana emosi memainkan peran dominan dalam membentuk persepsi masyarakat, terutama warganet ini ya. Jadi apa yang dianggap benar untuk orang-orang ini adalah memang yang berkaitan dengan apa yang mereka yakini bahwa itu benar. Dan itu berdasarkan emosi mereka. Jadi kebenaran yang objektif itu sudah bisa dipertanyakan sekarang ya, udah nggak ada lagi. Ada yang disebut dengan kebenaran relatif. Jadi menurut saya benar, menurut orang lain mungkin tidak benar. Tapi sebetulnya itu adalah dua kutub yang berseberangan, Mas. Oke. Itu ya, mau objektif, mau relatif, gitu. Objektif, mau relatif, gitu ya. Ternyata itu dijembatani tuh sama orang. Namanya itu adalah Donna Haraway. Dalam sebuah teori disebut sebagai situated knowledge gitu. Jadi setiap orang ya, pengetahuannya itu tersituasi ternyata. Gitu ya. Oke. Maksudnya itu apa tersituasi? Jadi bisa jadi pengetahuannya Mas Acil dengan saya itu beda. Kenapa? Karena mungkin Mas Acil di Jogja, saya di Bogor gitu. Mas Ya. Acil mati lampu, saya hujan badai gitu ya. Hmm. Jadi mati lampu dengan hujan ringan dan saya tidak mati lampu dengan hujan badai itu punya pengetahuan gitu ya yang berbeda. Apalagi ditambah identitas Kota Bogor yang sukanya angin ngamuk gitu. Jadi kan pengetahuan kita itu secara geografi aja ya. Betul. Coba misalkan kita bicara gender, itu juga akan beda lagi. Bagaimana perempuan di Bogor dan perempuan di Jogja gitu ya. Bagaimana perempuan di Jakarta, bagaimana perempuan di Surabaya gitu ya, di Natuna, itu kan beda pemikirannya. Oh. Gitu. Belum lagi pendidikan, belum lagi familial relationship, hubungan dengan keluarga, belum lagi agama, belum lagi ras, etnisitas. Itu semua ternyata bercampur aduk gitu. Yang itu melahirkan yang disebut dengan pengetahuan bersituasi. Jadi ini adalah situasi-situasi yang dialami nih setiap orang-orang individu ini. Jadi kita itu ketika melihat masyarakat itu nggak bisa lihat ini homogen gitu ya. Pasti semua orang berpikir bahwa child free itu baik gitu. Pasti semua orang berpikir bahwa punya anak itu baik. Kita nggak bisa bicara seperti itu pada zaman sekarang gitu ya, terutama pada pasca kebenaran gitu ya. Jadi kita bicaranya adalah ketika ada yang menganggap bahwa child free itu baik dan ada yang menganggap bahwa memiliki anak 12 itu baik gitu. Kan itu tergantung situasi ya, ini sangat situasional gitu. Karena identitas seseorang itu juga bersifat interseksional gitu. Jadi ada dalam bukunya Bruce Robbins, Criticism of Public and Politics gitu tahun 2022 dia bilang bahwa ternyata identitas kita bersimpangan gitu. Itu kalau Mas Acil pernah naik motor gitu lewat perempatan kan? Ya, kan bersimpangan di lampu merah tuh di tengah-tengah itu. Nah, lampu merah di tengah-tengah itu dari sini, dari kanan itu ada agama, dari kiri itu ada etnisitas, dari tengah misalkan ada apa, let's say gender, dari belakang ada apa lagi pendidikan gitu. Dan itu bertemu jadi sebuah identitas seorang individu itu di tengah. Dan itu akan berbeda-beda ya. Perbedaan-perbedaan itu seharusnya berdialog, harusnya mereka ini berdialog secara konstruktif.
Jadi memengaruhi karena informasi yang di-share oleh Gita Savitri dan juga Andrea Gunawan dalam Cat Womanizer itu mereka memiliki identitas sendiri kan. Yang satu di Oke. Jerman, yang satu di Indonesia. Belum lagi kita bicara yang satu Muslim, yang satu misalkan Nasrani gitu ya, atau Kristen atau agama apapun itu juga bisa menentukan pandangan mereka gitu ya. Jadi itu pasti akan berdialog dengan warganet, dengan pengikut-pengikut mereka. Nah, Oke. dialog inilah yang menentukan kepengaruhan itu ya Mhm. dengan mereka. Seperti itu sih. Mas Andi. Dan bisa jadi pengaruhnya lebih kuat ya. Kalau misalnya ngelihat situasi sekarang di mana algoritma tuh mendukung sama apa yang kita cari begitu, gara-gara kita, Betul. let's say kebuka tweet dan juga Instagram storiesnya kita Savitri nih, habis itu coba googling child free dan akhirnya timeline FYP itu ngedukung hal-hal yang mendukung bahwa child free itu bagus. Artinya semakin gede itu tuh makin kuat dong ya pengaruhnya ya Mas Jordi ya. Sangat, sangat kuat sekali. Apalagi kita lihat itu tiap hari. Gitu ya. Hmm. Jadi kita melihat desa kota itu bukan sesuatu yang dikotomi lagi. Jadi desa sendiri gitu, kota sendiri. Karena adanya internet sekarang, gitu ya. Semua orang, entah itu di desa, di kota, entah dimanapun, mereka akan bisa akses ya Tuh. semua informasi yang berkaitan, terutama dengan child free yang sekarang kita bahas gitu ya. Entah mereka buka itu dari Gita Savitri atau dari Kuat Womanizer, setidaknya mereka terpapar. Keterpaparan itu ternyata yang bisa membentuk, mengkonstruksi identitas mereka juga. Jadi mereka ternyata tahu ya bahwa ada orang yang memilih child free begitu dan pengaruhnya itu akan kuat sekali ketika kita bicara warganet itu sebagai audiens aktif gitu. Ya. Mereka kan yang mensirkulasi informasi, mereka juga kan yang mendiseminasi informasi, yang menyebarin tuh semuanya disebar-sebarin, diceritakan gitu ya, terus juga mungkin direproduksi, dibuat lagi kontennya dan lain sebagainya, dan itu akan lebih memengaruhi banyak orang gitu, gitu sih. Oke. Nah, dampak apa ya yang paling besar yang muncul ketika akhirnya Gita Savitri sama Cat Womanizer ini nih ngomongin soal child free nih, Hmm. Mas Jordi? Karena kalau misalnya kita ngeliat, semua orang bisa ngomong sih actually ya. Ya. Child free ini itu gitu. Tapi dari based on your research gitu, ketika ngelihat Gita Savitri sama Andrea Gunawan memperkenalkan dalam tanda petik gaya hidup child free, ini dampak terbesar apa yang muncul ya di society ya Mas Jordi ya? Katanya sebetulnya kita bisa lihat ini polarisasi gitu, karena dari hasil riset ini kan dari komentarnya sendiri ada sentimen ya. Nah, sentimennya ini 50% ternyata negatif menurut riset Oke. kami. Gitu ya. Lalu sekitar menurut data itu 18 netral, lalu Hmm. sekitar 31% itu negatif. 31% itu positif. Amin, gitu Mhm. ya. Jadi ternyata lebih banyak yang negatif ini. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan besar kan, perlu dipertanyakan kenapa kok banyak sekali warganet gitu ya yang memang merespons isu child free ini sangat negatif gitu Mhm. sentimennya. Dan itu bisa dilihat gitu dengan sangat jelas ketika kita melihat kolom komentar dari akun-akun ini dan terutama postingan mengenai child free. Gitu sih Mas. Nah, based on your research, Mas Jordi, Hmm. Ya. apakah diskusi yang kadang-kadang sering diinisiasi oleh influencer, which is there's a lot of topics outside there, tapi kita ngomongin child free di sini khususnya, itu Hmm. lebih banyak memberikan dampak positif yang jadi eye opening. Oh, ternyata kalau misalnya orang child free itu manfaatnya ini ya. Hmm. Oh, there's always a reasons why orang ngambil child free dan akhirnya kita peduli sama satu hal atau justru malah menciptakan perbedaan pendapat di masyarakat yang akhirnya bikin pecah yang tadi polarisasi. Tadi Mas Jori sempat Hmm. mention polarisasi ya. Even banyak yang let's say kita ngomongin komentar negatif ke kiri, komentar positif kanan gitu. Yang kiri Hmm. lebih kuat gitu. Mana yang Hmm. lebih muncul nih? Apakah memang akhirnya lebih banyak yang eye opening karena for me eye opening juga akhirnya teman-temanku yang sebelum menikah pun juga ngomongin soal child free gitu. Hmm. Gimana nih Mas Jordi ngeliatnya? Oke, sebetulnya kalau dari fenomena ini ya, si Gita Saf dan juga Andrea Gunawan, let's say, mereka ini kan juga punya POV sendiri gitu, point of Yes. view lah bahasanya kalau anak sekarang. Nah, POV mereka itu kan berdasarkan sesuai dengan kelas sosial mereka. Ya. Jadi kelas sosial mereka, let's say mereka adalah menengah ke atas gitu. Dan itu juga tadi masuk ke dalam interseksional identitas mereka gitu. Jadi persimpangan identitas mereka. Mereka bisa saja bilang saya ingin child free, saya tetap menikah, saya ingin child free. Tapi ada
seberapa banyak perempuan lain yang tidak memiliki akses terhadap pengetahuan itu. Mhm. Yang mereka bilang bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin asing bagi mereka. Maka polarisasi itu pasti terjadi dalam membaca si informasi berkenaan mengenai chat free ini. Nah, polarisasi ini kan bentuknya ntar menurut Stuart Hall kan ada pembacaan jenis dominan hegemonik yang dia memang menerima 100% gitu apa yang dikatakan oleh influencer ini. Ya. Lalu ada yang negotiated, mereka bernegosiasi. Negosiasi dengan diri mereka dan juga informasi yang ditularkan oleh si influencer ini gitu. Mhm. Lalu ada lagi yang oppose, menolak 100% saya tidak suka gitu ya. Child free ini tidak sesuai dengan apa-apa dan apa mereka juga punya alasan tersendiri di balik itu gitu. Tapi pada dasarnya polarisasi ini adalah sesuatu yang saya lihat gitu ya dalam ruang diskusi itu sebagai ruang diskursif gitu. Yep. Ya, jadi ini ruang diskursif antar warganet ini berbicara. Sebetulnya mereka punya ide yang berbeda, gagasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda gitu ya. Dan mereka ada di kolom komentarnya Gita Savitri dan juga Andrea Gunawan itu untuk mengartikulasikan itu, untuk mengekspresikan yang mereka pikirkan gitu ya. Which is itu adalah sesuatu yang bisa dipertanyakan, diperdebatkan sekaligus didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Dan akses terhadap pengetahuan itu ternyata bisa tersebar kemana-mana gitu melalui diskusi-diskusi seperti itu gitu ya. Dan pada akhirnya melihat ini wacana pernikahan itu adalah bentuk spektrum gitu Mas. Ya. Jadi bentuk spektrum itu artinya kita tidak bisa melihat manusia itu sebagai entitas yang homogen. Semuanya heterogen, dinamis, perubahan sosial gitu ya. Jadi ada orang yang tadinya mungkin tidak setuju self free, ketika terpapar terus gitu ya, dan dia berefleksi dengan itu, nantinya akan setuju gitu. Adapun yang mungkin tidak akan setuju sama sekali gitu sampai akhirnya. Itu kan pandangan mereka pribadi gitu ya. Dan mereka ini latar belakangnya sangat berbeda-beda gitu ya Betul. berkenaan dengan ini. Dan jadi saya akan bilang bahwa ini adalah sebuah ruang diskursif gitu untuk membahas mengenai isu child free seperti itu sih. Nah, kita berbicara soal platformnya nih, Mas Hmm. Jordi. Karena kan kalau kita ngelihat diskusinya memang mungkin awalnya itu dalam tanda petik penyampaian Gita Savitri, correct me if I'm wrong ya, kayaknya awal di Instagram Stories yang akhirnya bubble-nya di Twitter pecahnya yang akhirnya semua orang kena cipratan diskusi soal ini gitu. Mulai Betul. ngelihat dari sisi agama lah, sisi psikologis lah, terus juga kebahagiaan di hari tua lah, siapa yang ngurus nanti kalau pas sakit lah. Itu Hmm. pecahnya di Twitter gitu. Nah, em, menurut Mas Jordi gitu ya, gimana nih seharusnya platform media sosial tuh ngedukung diskusi yang konstruktif terkait pilihan-pilihan hidup yang kadang-kadang bener-bener apa ya, kiri sama kanannya beda banget gitu, kutubnya Hmm. jauh-jauhan tanpa memicu adanya stigma atau diskriminatif. Karena ya sekarang kalau beda dikit di sosial media buat report spam bareng-bareng sampai akhirnya akunnya diblokir gitu tuh gampang banget gitu nih Mas Jordi. Hmm. Hmm. I see. Jadi memang itu adalah sebuah budaya ya. Kalau kita tidak bisa bicara mengenai budaya, puncak-puncak budaya yang diluhung gitu. Hmm. Sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi disebutkan juga adalah sebuah budaya. Jadi bagaimana seharusnya platform media itu juga memberikan ini kan bentuknya paradoks ya, Mas. Jadi dia memicu banyak sekali diskusi gitu ya, yang mana terjadi polarisasi sekaligus platform itu kan membuka ruang seluas-luasnya untuk orang gitu ya, yang memiliki pengalaman berbeda tadi untuk mengartikulasikan, mengekspresikan, ya kan ini ada fragmen-fragmen kecil gitu Ya. yang perlu mereka sampaikan. Coba bayangkan ketika informasi dan pengalaman yang mereka alami hanya berhenti di mereka gitu. Hmm. Kan kata Helburn tahun 1960 bicara bahwa bagaimana sesama perempuan bisa memberdayakan diri mereka bersama gitu ketika mereka tidak saling bicara satu sama lain. Ya, dan bicara satu sama lain itu juga kan balik lagi tadi ke bagaimana konstruksi pengetahuan mereka, pembentukan pengetahuan mereka itu kan dibentuk dari tadi identitas-identitas. Jadi platform media ini sebetulnya ketika dibatasi itu juga akan terbatas sekali
tapi ketika dibuka kerannya itu juga akan lewah sekali gitu. Ya. Jadi bagaimana mendukung yang sesuatu yang konstruktif? Saya kira ini adalah kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah hanya apa budaya komentar gitu ya warganet yang terpolarisasi, tapi kita juga harus lihat ini ada struktur lain gitu di balik itu gitu ya. Nah, struktur lain di balik polarisasi ini kan beda isu, beda polarisasinya gitu ya. Betul. Dan polarisasi itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah pembukaan terhadap ruang diskursif tadi. Itu bisa jadi ini sesuatu yang positif gitu. Masyarakat kita memiliki banyak suara dan saling berdialog satu sama lain gitu ya. Tapi pada akhirnya negatifnya adalah memunculkan stigma. Stigma, stereotipe itu semua adalah hasil dari dialog-dialog ini gitu. Dan kita tidak akan bisa lepas dari itu Mas, karena itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh manusia dan manusia itu berpikir secara bias gitu. Karena kita tidak bisa mengalami apa yang ada di Jogja ketika kita di Bogor Ya. gitu, Mas. Dan saya pikir ya misalkan mati lampu di Jogja itu adalah sabotase misalkan. Ketika saya nggak tahu sebetulnya itu adalah Ya. sabotase atau bukan gitu. Nah Ya. itu asumsi-asumsi gitu. Jadi tidak bisa sama sekali sih menurut saya kita batasi gitu, Mas. So, it means ketika platform sudah memberikan semua orang bebas untuk beropini saja dan akhirnya ada perbedaan pendapat yang benar-benar kontras aja, itu sebenarnya biarkan mereka berdialog dan balik ke person yang dibalik akun itu ya, gimana caranya bisa Betul, menerima pendapat orang lain ya Mas Jordi ya. betul, betul. Pada akhirnya kan pasca kebenaran berkaitan mengenai emosi. Ya. Jadi bagaimana emosi dimainkan? Bagaimana ketika echo chamber terjadi gitu? Yang orang sangat menolak tadi, yang opos tadi, mereka akan tidak mau membaca sesuatu yang dominan hegemonik, yang menerima gitu. Padahal kenapa sih tidak gitu ya kita membaca juga apa pemikiran mereka gitu. Sehingga apa yang kita yakini itu ternyata tidak 100% benar. Kan there is no such thing as absolute truth gitu. Tidak ada kebenaran yang absolut dan mutlak gitu. Yang perlu kita pahami sih seperti itu. Jadi kebenarannya adanya yang tersituasi tadi, situasional gitu. Itu sih. Oke. Mas Jordi, kalau misalnya kita ngelihat situasi sekarang, child free lagi, actually belakangan jadi rame lagi, tapi point of view sedikit Hmm. berbeda dibandingkan kalau misalnya kayak Andrea Gunawan sama Gita Savitri ya. Kalau dulu kan Gita Savitri sama Catwomanizer tuh ngomonginnya soal ya kami ingin menikmati hidup berdua lah dalam tanda petik. Dan in general mereka emang pengen menikmati hidup sebagai pasangan berdua dan tidak membayangkan bagaimana kalau memiliki anak. Kalau sekarang kan situasional banget nih, ekonomi susah, ya kan nyari kerja susah. Em, Banyak orang hidup dengan dalam tanda petik standar TikTok gitu. Ini yang bikin orang jadi kayaknya kalaupun nikah kayaknya mending child free deh. Tapi mending gak nikah deh. Kita ngomongin soal child free-nya aja dulu kali ya. Em, Menurut Mas Jordi nih gimana pilihan child free ini ke depannya itu tuh bakal berdampak sama struktur sosial dan juga konsep keluarga nih di Indonesia dalam Hmm. jangka panjang. Karena yang consider buat child free makin kesini makin banyak yang speak up. Meskipun dulu mungkin ada tapi nggak speak up dan selalu dengan ngeles yang ya lagi usaha gitu, doain aja. Padahal internal rumah kita tidak punya anak gitu. Nah, Hmm. berbicara soal jangka panjang, gimana Mas Jordi dampaknya nih ke depannya? Oke, ini menarik sih Mas. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan itu bentuknya sentimental ya. Betul. Kapan nikah, kapan punya anak. Nah, Ya, ketika udah punya anak, kapan punya anak kedua gitu, nggak mau punya adik gitu, dan ah, lain sebagainya. Ternyata ditelisik lebih lanjut itu di penelitian kami bahwa ada konstruksi gender yang disebut sebagai ibuisme negara hmm, gitu ya. Julia Suryakusuma bilang waktu itu ketika zaman Orde Baru itu terjadi apa yang disebut dengan ibuisme negara. Jadi ibuisme negara ini melihat perempuan ini di ibu rumah tanggakan gitu. Jadi mereka itu di ibu rumah tanggakan, mereka berperan sebagai reproduksi sosial gitu. Mereka terus melanjutkan keturunan gitu. Nah, ternyata influence itu, ternyata si pengaruh dari ibuisme itu residunya masih ada nih sekarang. Dilihat dari oke. tadi 50% mereka negatif gitu terhadap isu conflict. Gitu ya. 50% itu mengilhami isu apa tadi wacana ibuisme negara gitu ya dari zaman Orde Baru. Dan itu juga salah satu penelitian yang sangat menarik menurut saya bicara mengenai ibuisme negara. Dan bagaimana dampaknya pada struktur sosial sekarang? Sekarang sudah ada Mas disebutnya neo-ibuism. Nah, oke. Neo-ibuism. Jadi neo-ibuism itu adalah ketika
oke, gue pengen nih kerja gitu ya, tapi gue juga nggak mau nih meninggalkan anak gue dari golden three, Golden age-nya ya. golden age-nya pada 3 tahun itu. Ya. Dan itu apakah salah? Ya tidak juga gitu ya, karena itu kan tadi situasional. Gitu ya. Kan ada banyak sekali aspek yang menuntut dia begitu gitu. Mhm. Ya, ada banyak sekali aspek yang menuntut dia begitu. Jadi menurut saya ke depannya nanti mengapa kita tidak merayakan perbedaan? Ya, merayakan perbedaan, ada orang yang ingin child free sama baiknya dengan orang yang ingin punya anak, sama baiknya gitu dengan orang yang ingin mengadopsi anak, sama baiknya juga dengan orang yang ingin tidak menikah gitu ya, sama juga yang dengan orang yang ingin mengadopsi hewan peliharaan gitu. Ya. Artinya ini adalah bentuk-bentuk kesuksesan gaya baru gitu, yang mana tidak ditentukan hanya dari institusi pernikahan dan keberlanjutan keturunan gitu. Dan menurut Akwarini Priyatna gitu ya, ada sebuah quote yang saya sangat suka sekali gitu. Jadi kita tidak perlu, perempuan itu tidak perlu menyesuaikan dirinya dengan standar menjadi perempuan tertentu. Mhm. Tidak harus menjadi feminin gitu ya, dan juga tidak perlu perempuan melawan femininitasnya gitu. Nah, perempuan dapat menjadi perempuan yang baik gitu ya, yang mereka anggap baik dengan mereka sendiri gitu ya. Bagaimana mereka memaknai tubuhnya sendiri dan mereka anggap itu baik, ya silahkan lanjutkan. Jadi ada perempuan yang jadi CEO tapi dia nggak nyaman, lalu ada lagi perempuan yang memiliki anak dan dia jadi ibu rumah tangga tapi dia nyaman gitu. Ya. Jangan kita bilang bahwa perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga itu dia terbelakang gitu. Yang jadi CEO itu adalah maju. Kenapa selalu dibenturkan begitu gitu? Dan Ya. kenapa selalu dibenturkan perempuan yang punya anak dengan perempuan yang tidak punya anak? Perempuan yang punya anak disebut sebagai yang normal, perempuan yang tidak punya anak disebut tidak normal, gitu ya. Padahal kan ketidaknormalan dan kenormalan itu sendiri adalah konstruksi masyarakat gitu. Ini kan yang ini sukses, yang ini tidak sukses, gitu ya. Malah dalam bukunya Risa Permana Deli bilang dalam Dadi Wong Wadon gitu, ternyata ada konstruksi baru di masyarakat Jawa melihat bahwa tidak apa-apa kamu kerja di luar gitu ya sebagai perempuan, tapi ingat pada kodratnya ya gitu. Mhm. Kan pada akhirnya adalah perempuan melintasi ruang ruang domestik dan ruang publik itu menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja, dan itu sangat luar biasa gitu ya. Bisa kita tahu bahwa sekarang kita bicara media sosial sudah sangat aksesibel gitu ya. Bagaimana R.A. Kartini dulu hanya menulis surat gitu dengan temannya di Belanda gitu ya, yang harus menunggu bertahun-tahun atau mungkin berhari-hari gitu ya. Bagaimana Gusti Nurul anaknya Hamengkubuwono gitu ya, Sultan harus bertukar surat gitu dengan temannya gitu yang ada di luar negeri, dan ini sudah sangat aksesibel. Jadi kita rayakan tadi perbedaan, dan jangan sampai pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman ini gitu ya berhenti di mereka gitu. Mhm. Ini harus ditularkan dan juga harus diartikulasikan, salah satunya melalui media digital seperti Instagram atau media sosial lainnya. Baik. So, kalau misalnya coba saya nge-recap gitu Mas Jordi, Hmm. dengan pengaruh yang besar gitu ya ke society di sosial media sekarang, especially when you have tons of followers begitu, keputusan-keputusan yang dalam tanda petik berbeda atau mungkin dianggap aneh, based on ya biasnya orang masing-masing, justru malah lebih enak diobrolin dan juga ya di embrace sama-sama. Ini bukan pilihan yang salah, kurang lebih kayak gitu ya Mas Jordi ya. Betul, betul kan tadi kan saya bilang bahwa ini adalah sebuah spektrum. Hmm. Jadi kita nggak bisa melihat sebuah kebenaran gitu ya, sesuatu yang dianggap benar itu hanya dari perspektif kita, karena kesuksesan itu menurut teori sosiologi kesuksesan dari Yotovich gitu, dia bilang bahwa kesuksesan itu dianggap sukses kalau memang dilihat oleh orang lain gitu. Jadi Ya. kita kan nggak bisa bilang bahwa diri kita sukses karena kita merasa kita sukses gitu. Ya mungkin kita dibilang orang gila gitu ya. Wah gila lu, belum sukses aja lu bilang lu sukses sendiri gitu kan. Ya nggak Ya, bisa ya. juga sih kayak gitu. Jadi tetap kalau memang kita ingin sesuatu dianggap gitu ya, itu tetap harus diartikulasikan, dibicarakan, didialogkan gitu dengan yang lain. Karena dialog ini itu adalah ruang interaksi yang sangat positif sih, walaupun memang
apa yang ada di dalamnya, gagasan-gagasannya kan memang mungkin ya saling berlawanan gitu, tapi itu adalah awal gitu ya, awal inisiasi dari sesuatu yang bersifat kritis gitu. Ya. Oke, Mas Jody udah mention di awal bahwa memang sosial media berpengaruh, especially ketika akhirnya ada orang-orang yang dalam tanda petik besar di internet, di media sosial menyampaikan itu menjadi so-called controversial gitu ya. Akhirnya semua orang ngomongin, tapi sebenarnya di balik dari semua itu, when it comes to the foundation, sebenarnya tuh ini adalah hal yang positif karena ada perspektif baru yang bisa diketahui publik nih. Itu mungkin yang tadi disampaikan sama Mas Jordi dan ya ternyata punya pengaruh juga terhadap keputusan orang untuk memutuskan kira-kira child free atau enggak gitu di pernikahan. Ada yang kelewat nggak nih Mas Jordi dari riset yang mungkin masih berkaitan sama topik yang kita bahas kali ini dan belum Mas Jordi sampaikan gitu? Maybe ada yang pengen disampaikan lagi kah? Sejauh ini tadi yang Mas Acil bilang kan, kayaknya memutuskan untuk menikah, tapi nanti dulu deh punya anaknya, atau mau menikah apa child free ya, itu kan dia bernegosiasi kan, Betul. bernegosiasi. Ini kan ada sebuah ideologi yang ditularkan oleh Gita Savitri sama Andrea Gunawan yang dipaparkan ke dia terpapar gitu ya, informasi itu, dan otomatis dia akan mendialogkan itu dengan apa yang dia yakini bahwa itu benar. Menurut gue punya anak itu baik loh. Tapi ada informasi lain nih dari dua influencer ini bilang bahwa tidak punya anak itu baik. Apa iya? Nah, pertanyaan apa iya itu kan membuka apa ya, pemikiran kritis di antara mereka gitu. Yang mana mempertanyakan apakah memang ternyata masyarakat itu statis ya, atau malah dinamis gitu, berubah. Kan rezim politik aja berubah, kita juga pasti akan berubah ya. Betul. Ibuisme negara gitu, dari zaman Orde Baru berubah jadi reformasi gitu ya. Pasca reformasi apalagi ada Covid, ada pasca Covid, ada normal baru dan lain sebagainya, itu kan juga akan mengubah kita, cara pandang kita gitu ke depannya, walaupun sebelumnya gitu kita punya cara pandang yang berbeda sama sekali dengan yang kita pahami sekarang. Dan itu sih intinya adalah dari penelitian ini, bahwa kita perlu gitu mengakseptansi atau menerima ternyata ada banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu ya. Tidak hanya bicara mengenai soal pernikahan, tapi juga seluruh isu gitu ya, ke dalam gitu ya. Bisa setelah pernikahan, bisa sebelum pernikahan, bisa misalkan perpacaran juga caranya gimana gimana gimana, itu kan setiap orang ada yang punya prinsip yang berbeda-beda. Jadi ini adalah sebuah perspektif baru, dan ini adalah sebuah wacana yang memang banyak sekali spektrum di dalamnya, dan kita patut merayakan perbedaan pada masa kini itu aja sih. Well, diskusi soal child free masih banyak sebenarnya Sobat TCID. Jadi ya dibaca dengan baik gitu ya. Kalau misalnya emang lewat di timeline, jangan terlalu yang nyari ribut, diresapi perspektifnya dan dipaskan dan dicocokkan sama pasangan kalau memang pada akhirnya soon menikah dan akhirnya memutuskan kira-kira punya anak atau nggak punya anak. Karena ya yang tahu adalah pasangan masing-masing Mas Jordi ya, bukan orang lain gitu yang peduli sebenarnya ya. Oke, well, it's a wrap for this episode, Sobat TCID. Thank you so much, Mas Jordi Satria Widodo dari Universitas Pakuan udah nyempetin waktu buat ngobrol. Dan jangan lupa juga, Sobat TCID, kalau misalnya emang kamu pengen tahu nih yang terbaru dari The Conversation Indonesia, you can check our social media at Conversation IDN. We've been there gitu ya dari kapan tahu gitu di Instagram, di TikTok dan juga di Twitter. X sekarang gitu. Twitter, Instagram, TikTok, betul. Terus juga kita juga ada di YouTube, cek aja The Conversation Indonesia. Kalau udah nge-search, jangan lupa di-subscribe dan cari Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Don't forget to follow this podcast, kasih rating terbaik gitu ya. Kalau emang kamu suka banget, kasih 5. Kalau emang gak sesuka itu, boleh kasih rating ya sesuai dengan preference kamu. And if you want to articulate your opinion, langsung aja tulis di kolom komen yang ada di Spotify ataupun di YouTube. My name is Muhammad Syarif. I have to signing off for this episode. Sobat TCID, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.